Terima kasih atas tawarannya. Jadi lo nolak tawaran gue? Lo itu kurang bersyukur, Rin. Lo harusnya bersyukur. Karena di saat pemegang saham lain kabur dari perusahaan lo, gue datang ke sini untuk nawarin bantuan buat lo. Karena tujuan lo itu bukan pure ngebantuin gue, Din. Gue tahu banget, gue bisa baca. Lo pengen berkuasa di perusahaan gue. Lo pengen berada di atas gue. Itu tujuan lo. Dan gue gak akan biarin itu terjadi. Ariana Glow akan jauh lebih baik tanpa lo. So thank you. Sombong ya lo ternyata. Gue datang ke sini dengan niat baik, tapi ternyata pikiran lo masih negatif sama gue. Gue pastikan, Rin, kalau lo nggak terima bantuan gue, Ariana Glow akan benar-benar hancur. Ya mungkin terserah lo mau pikir buruk tentang gue, mungkin bilang gue punya niat yang nggak tulus sama lo, terserah. Tapi yang jelas kapanpun kalau lo minta bantuan gue, dengan senang hati gue akan bantuin lo. That's not gonna happen. Ya kita lihat aja nanti. Oke. Kayaknya udah 5 menit juga ya. Gue juga mau pergi sekarang. Gue tunggu kedatangan lo, Rin. Silahkan. Non Arin, ya ampun Non, Bibi nungguin lo dari tadi, Non nggak kabar-kabar, nggak pulang-pulang kan Bibi khawatir. Itu jalan kaki lagi. Arin baik-baik aja, Bi. Udah Bibi tenang aja dong. Bi, Arin mau minta tolong sama Bibi, malam ini masaknya lebih banyak dari biasanya karena Yuna mau nginep. Oh iya sih, boleh. Ngomong-ngomong sudah lama ya Non Yuna tuh nggak nginep di sini. Terakhir, jadi Bibi ingat waktu itu kita maskeran bareng-bareng bertiga. Ih, Bibi seneng banget deh, kelihatan muda lagi gitu loh. Nanti kalau kita maskeran lagi, Bibi ya ikut aja. Mau banget, bener ya? Aku juga mau dong Non, ikutan maskeran biar tambah glowing. Ih, ngagetin aja, nggak usah. Nggak ngaruh maskernya tau nggak, malah maskernya yang kasihan. Nggak ngasilin apa-apa di muka kamu, ngerti nggak? Ih jahat banget mulutnya, kayak Dita yuk lama-lama. Ngomongnya, ih sembarangan banget. Udah masuk. Ayo Non. Iya. Rin. Hai Mbak Riri. Hey Rin, baru pulang? Iya. Dayang, kamu mau langsung ke tempat Ariana apa gimana? Aku pulang dulu sayang, soalnya mau ngambil baju juga. Ya udah kalau gitu, sekalian bareng aja. Terus kalau kita bareng lo, motor gue gimana? Ya besok kan bisa gua anterin lagi pagi-pagi ke sini. Ya udah, yuk. Yaudah, let's go. Yuk. Mbak Riri gimana kabarnya Mbak? Abian juga gimana? Aku baik, Abian lagi tidur pules banget. Oh oke. Kamu gimana kabarnya? Kayaknya akhir-akhir ini kamu lagi ngadepin sesuatu hal yang berat ya? Ya gitulah Mbak. Namanya juga hidup, kadang kita ada di atas, kadang kita di bawah. Tapi aku bersyukur Tuhan masih kasih aku ujian Mbak. Berarti aku dikasih ujian untuk naik kelas kayaknya. Ya sih. Anyway kan kamu pernah cerita kalau kamu pengen jadi bintang tamu podcast aku. Tadi aku sempat coret-coret skrip, terus brainstorming gimana kalau kita bikin special edition tentang wirausaha gitu. Kan sesuai dengan personality kamu. Gimana? Boleh sih Mbak, boleh. Mau kapan Mbak Riri? Kapan aja sih? Kamu bisanya kapan? Anytime kok. Sebentar. Harusnya sih aku bisa sekarang Mbak. Soalnya aku juga masih nungguin Yuna belum datang. Oh, mau sekarang? Oh, ayo. Yuk, ke rumah yuk. Maksud kamu apa sih, Love? Kasih kesempatan ke Dita dan Dion? Sayang, udah kamu gak perlu khawatir. Gak akan terjadi apa-apa besok, percaya sama aku. Apa jangan-jangan kamu lagi mau balas dendam ya ke saya?
Karena saya selalu menolak permintaan kamu untuk tidak berteman dengan Calvin. Ngomong apa sih kamu? Coba percaya sama aku. Tidak akan terjadi apapun. Dan kamu pun juga tahu kalau aku benci kok sama Dita sama Dion. Ngapain aku harus berteman sama dia? Ya tapi buat apa? Kamu ngajak mereka untuk datang ke pemegang saham kita. Hei, tenang. Lagian kamu kayak gak tahu aku aja deh. Udah siapin? Aku tekan play dulu. Ini dipasang ya, Mbak? Iya, kita record. Hai semuanya, kita ketemu lagi di podcast aku dengan episode terbaru dan yang pastinya dengan hal-hal yang bisa menginspirasi kalian semuanya, siapapun yang ngedengerin episode kali ini ya. Dan kayaknya bakal jadi special edition karena tamu atau bintang tamu yang akan aku ajak ngobrol itu sosoknya beda dari yang kemarin-kemarin. Ceritanya pun juga beda. Ada Aryana Wiraguna, sosok perempuan pebisnis, berbakat, pinter, dan terkenal banget di kalangan pebisnis muda lainnya. Halo, apa kabar? Halo Mbak Riri. Hai Apa kabar, Rin. Mbak? Baik. Kabar kamu sendiri gimana Rin? Kabar aku sekarang baik. Ya walaupun memang di dalam hidup pasti selalu ada rintangan yang menghadang. Oke. Rintangan besar yang menghadang. Kayaknya sih ini situasinya berat ya Rin. Tapi sebelum kita cerita tentang rintangan yang kamu hadapin, aku tuh penasaran banget loh. Aryana itu identik dengan Aryana Glow, bener kan? Benar. Aku pengen banget gitu loh, pengen tahu proses kamu dari kamu ngebentuk, ngebesarin Aryana Glow ini, proses-proses apa aja sih yang udah kamu lakuin gitu? Oke, sebenarnya kalau mau diceritain dari awal panjang banget ceritanya Mbak. Tapi intinya berawal dari aku punya passion. Passion aku adalah beauty. Dan aku suka banget ngeliatin orang tuh mukanya cantik, bersih, glowing gitu kan. Terus dari situ aku langsung tergerak hatinya untuk membuka usaha. Aku pengen bantu semua wanita-wanita di luar sana untuk bisa punya wajah yang bersih, glowing, putih, dan apapun yang mereka pengen. Terus aku ingat banget aku ngebangun perusahaan Aryana Glow ini dari awal, dari nol, Mbak. Konsep, ide, bahkan produk, semuanya itu aku mulai dari awal sendiri. Dan bisa sampai sekarang ini tuh such a blessing buat aku. Makanya aku sayang banget sama usaha aku ini. Oke, dari nol ya? Ya. Berarti aku bisa paham bagaimana perasaan kamu, sesayang apa kamu sama Aryana Glow, sampai akhirnya sekarang kamu dihadapi dengan rintangan besar yang sekarang kamu rasain. Gimana sih Rin kamu menghadapi itu semuanya? Mungkin karena aku percaya kalau aku nggak boleh nyerah dalam menghadapi apapun, makanya aku masih bisa bertahan sampai sekarang, Mbak. Dan jujur ada sempat sedih, sedikit down, bukan sedikit sih, banyak. Karena aku nggak bisa aja ngelihat karyawanku harus aku rumahkan sementara itu. Dan ada beberapa juga yang harus aku PHK. Aku sedih banget, tapi aku ngelihat gimana karyawan aku, staff aku semuanya masih pada semangat buat kerja. Itu yang bikin aku makin semangat juga buat kerja. Salut Rin, aku salut banget sama kamu. Ternyata tidak hanya insting bisnis kamu yang baik, tapi rasa empati kamu dengan siapapun yang kerja sama kamu tuh ada gitu loh. Dan kalau misalnya Tuhan ngasih kamu kekuatan untuk bisa memutar waktu kembali, apa sih yang bakal kamu lakuin untuk kamu menghindar dari permasalahan besar ini? Jujur aku orangnya nggak pintar berandai-andai sih, Mbak. Dan
kalau aku disuruh muter waktu, kayaknya nggak ada yang harus aku puter. Aku nggak pernah menyesali apapun di dalam hidup aku. Karena menurut aku kegagalan, kekecewaan, rasa sakit yang aku rasain selama ini itu bagian dari proses pembelajaran hidup aku. Dan tanpa adanya rasa sakit itu mungkin nggak ada Ariana yang sekarang. Iya, benar. Aku nggak akan sekuat sekarang, aku nggak akan jadi orang yang tidak gampang menyerah seperti ini tanpa adanya rasa sakit dan kegagalan itu. Jadi aku nggak pengen mengulang waktu. Aku benar-benar cuman fokus sama tujuan aku. Aku harus semangat, aku harus bangkit lagi supaya aku bisa lebih kuat lagi. Oke. Satu pertanyaan lagi. Kalau boleh tahu, hal apa sih atau siapa yang bisa membuat kamu tuh bertahan sekuat ini sampai sejauh ini? Yang bikin aku kuat sampai sejauh ini, Mbak, orang-orang di sekitar aku. Orang-orang yang gak ada hentinya support aku, sayang aku, membela aku, dan selalu ada buat aku. Orang-orang ini orang-orang yang ada buat aku tanpa minta balasan apapun, tanpa pamrih. Dan aku bersyukur banget dikelilingi oleh orang-orang yang seperti mereka, Mbak. Kalau nggak mungkin aku nggak tahu aku bakal gimana sih, Mbak. Terus aku masih punya papi yang ya tahulah sosok ayah gimana. Iya. Yang selalu support anaknya, dia selalu berusaha untuk menguatkan aku kapanpun aku butuh dia. Dia juga bikin aku ngerasa aku nggak pernah kekurangan kasih sayang di dalam hidup. Walaupun aku sudah nggak punya seorang ibu sekarang, tapi dia bisa menjadi dua-duanya. Tapi aku sungguh sosok yang sangat luar biasa di hidup aku. Terus aku juga punya sahabat yang masih setia nemenin aku sampai detik ini. Sayang, aku berangkat ya. Oh ya udah, kamu hati-hati ya. Nanti kalau udah sampai rumah Ariana kabarin aku ya. Duluan ya Mas, Bon. Ya, bye. Go. Lu belum lihat, Sak. Lu meleng. Dia nggak selalu ada raganya buat aku, Mbak. Tapi hatinya, perhatiannya, kapanpun aku mau telepon dia, kapanpun aku mau ketemu dia, dia selalu siap buat dengerin cerita aku. Aku berharap semoga dia sehat selalu juga sih. Dia bahagia juga selalu. Terus ada juga satu orang spesial yang bukan cuman sekedar rekan kerja buat aku, tapi dia udah kayak keluarga buat aku. Karena nggak tahu kenapa dia tipikal orang yang selalu belain aku, Mbak. Selalu. Padahal aku nggak pernah ngelakuin apapun buat dia. Kadang-kadang aku lupa juga balas semua kebaikan dia buat aku. Aku juga berharap semoga dia sehat selalu. Karena kalau dia sakit aku kayaknya bingung aku harus gimana ngadepin masalah aku. Aku justru sekarang kasihan sama orang-orang yang gak menghargai artinya pertemanan. Karena punya orang-orang yang sayang dan support kita di samping kita setiap hari itu benar-benar menguatkan kita. Dan untuk orang-orang ini yang selalu menyia-nyiakan kebaikan orang lain, ketulusan hati orang lain, dia pasti bakal nyesel suatu saat nanti, Mbak. Karena dia udah menyia-nyiakan satu hal yang paling berharga yang gak bisa dibeli oleh uang, yaitu adalah kasih sayang dari orang lain. Terima kasih Arin
udah berbagi, udah mau cerita di sini. Moga-moga siapapun yang ngedengerin bisa nyampe rasanya, bisa menginspirasi siapapun di luar sana. Ya, semoga bisa menginspirasi. Yes, thank you. Dan ini adalah ending di episode terbaru dari podcast Riri Respiandira. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye.